Aduh, kedua ahli kitab lagi berdebat. Ke surat Galatia. Berarti bukan dari Tuhan dong. Siapa bilang? Nah, situ bilang baru ditulis. Kalau dari Yesus artinya tulisan-tulisan itu sudah ada. Contoh nih. Apakah Yesus menulis Alkitab? Yesus pernah menulis Alkitab nggak? Tapi murid-murid. Siapa? Murid. Siapa yang nulis? Ya, aku tidak tahu karena aku tak ini. Berarti kan nggak tahu kan, sama-sama asumsi toh. Iya, jangan. Sama-sama asumsi. Dinolkan, nggak bisa. Berarti punya saya dan punyamu tidak bisa dipakai. Ah, kalau begitu kita nggak pakai juga dong. Pakai. Sebab ada 2 Timotius 3 ayat 16. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Berarti, diilhamkan oleh Allah kan? Iya. Nah, berarti Matius itu tidak ada, Markus tidak ada, Lukas tidak ada. Itu diilhamkan oleh Allah. Bagaimana kau bilang itu diilhamkan oleh Allah? Itu sudah ada tulisannya. Tulisannya di mana? Tulisannya di mana ya kita tidak tahu. Tetapi Alkitab menjelaskan, Alkitab menjelaskan. Yesus mengatakan sendiri, Injil ini katanya kepada muridnya. Nah, kata Injil itu apa definisi Injil? Ya, Injil itu adalah berita baik dari surga. Itu aja. Nah, yang mana yang disebut Injil versinya Rudi Yohanes ini yang mana? Mulai dari perjanjian lama sampai baru itulah. Nah, berarti waktu Yesus cerita Injil, dia nggak lebih cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Memang Yesus tidak menceritakan. Nah, iya. Siapa yang bilang menceritakan Matius, Markus? Jadi tidak ada perjanjian baru yang ditulis di zaman Yesus. Waktu Yesus bilang Injil itu bukan perjanjian baru. Yang bilang perjanjian baru siapa? Tetapi ucapan Yesus itulah yang ditulis oleh murid-murid. Nah, ditulisnya kapan? Ya kan saya tidak tahu, saya tidak ada di situ. Nah, kawan-kawan, tadinya orang kedua ahli kitab ini lagi berbicara tentang kapan Injil itu ditulis. Kata Pak Ujang di bawah di atas 50 tahun ya Masehi. Nah, dan kata si Rudi 30 tahun Masehi gitu. Nah, mereka saling ambil argumen kedua ahli kitab ini ya, tetapi kawan-kawan aja yang menilai lah yang mana yang konsisten di antara kedua kitab ini ya, karena berbelit-belit ku lihat kedua ahli kitab ini soal ini, hanya mau ngalah-ngalahkan satu dengan yang lain saja kedua ahli kitab ini. Yang catatan yang tertua itu ditulis setelah tahun 50. Nah, Paulza, faktanya kita bisa membaca kitab suci. Dari mana itu ada? Apakah di karang-karang? Kitab suci yang kita baca ditulis oleh para murid sekitar tahun 50 sampai 60. Para murid. Iya. Sudah benar. Iya, nah, Pak. Jadi bukan. Sekarang menulis dari mana? Ini di sini Rudi Yohanes tadi mengatakan kitab itu ditulis 30 Masehi ya, 30 Masehi, tetapi Pak Ujang ahli yang satu mengatakan, ahli kitab yang satu mengatakan itu di 50 Masehi. Nah, tetapi ketika Pak Ujang mengatakan ditulis oleh murid-murid, langsung ahli kitab si Rudi mengatakan, itu kan ditulis, nggak mau dengar dulu apa maksudnya. Nah, maksud si Pak Ujang itu kan dia bilang mengatakan 50 Masehi gitu. Bukan, kan ditulis murid-murid. Nah, itu kocak kan? Saya terhibur kawan. Para murid menulis kan dari kehidupannya Yesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Artinya ucapan Yesus sudah ada yang menulis. Iya, lalu kita kembali. Perjalanan Yesus sudah ada yang menulis. Kenapa tadi kamu meragukan tidak ada ditulis? Kamu bilang kalau tahun 50 Yesus menguasai. Saya meragukan kalau itu ditulis di bawah tahun 30. Kalau kamu meragukan, kamu jangan usah beriman kepada Bible. Selesai. Nah, ini kan bukan saya bela-bela di sini ya. Saya kan simak di sini. Harusnya di sini si ahli kitab si Rudi ini perhatikan dulu ucapannya si Pak Ujang ini supaya ahli kitab si Rudi ini tidak salah menanggapinya. Nah, kenapa? Karena si Rudi ini kan ahli kitab si Rudi ini tidak mau dengar. Dia mau dengar dia sendiri saja. Saya tidak mau bela si Pak Ujang. Di sini juga si Pak Ujang nanti saya apa juga ya. Harusnya dengar dulu kata si Pak Ujang. Ya betul kata si Pak Ujang ditulis oleh murid-murid, tapi maksud si Pak Ujang ya di tahun 50 Masehi. Begitu maksudnya si Pak Ujang, ahli kitab si Rudi. Jadi ahli kitab si Pak Ujang mengatakan 50. Jadi dengarkan dulu Rudi, jangan sampai
salah dengar, salah apa, sehingga mengatakan, oh kalau begitu jangan percaya kitab, itu kan ngawur orang dengarnya. Saya yang di tengah-tengah jadi ngawur, saya dengar kedua. 50 itu, bukan yang sebelum tahun 50 karena tidak ada. Saya tanya kamu, orang di tahun 50 ke tahun 33 beda waktu 17 tahun. Iya. Lantas mereka langsung di Roh Kudus tiap hari datang? Bagaimana tidak bisa begitu? Nah itu dia, makanya pasti sudah ada yang tertulis sehingga mereka bisa mencetak itu. Asumsi. Tidak asumsi, dan itu Yesus itu asumsi. Alkitab kan mengatakan juga sehingga turun temurun. Yang mana? Ayatnya sebentar saya carikan. Makanya begitu cara melihat Alkitab, jangan memang kita sama-sama tidak ada hadir di situ. Kalau kita misalnya kita mengadakan standar ganda, ketika orang mengatakan begini sama saya, kamu juga tidak hadir. Dia tidak ada yang tahu. Sebentar ya. Ini mengenai ajaran turun. Nah, ini saya mau menjelaskan bahwa ajaran itu ada turun-temurun. Saya tidak melihat isi apanya. Kolose 2 ayat 8 dikatakan sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawarkan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Nah, artinya ajaran itu ada turun-temurun. Itu nggak lagi cerita perjanjian baru. Ajaran nah inilah kalau dikatakan tidak fokus ya. Tidak, tadi itu kan berbicara tentang penulisan kitab itu. Apakah ada murid-murid menulis kitab di tahun di bawah 50 kan begitu? Kok rudinya turun temurun begitu? Jadi makanya harus fokus dengar dulu kawan. Semua di sini harus belajar, kita semua belajar. Jadi ilmu kita itu sama-sama dari teman, tidak ada yang lebih hebat di sini, kita semua. Jadi untuk lebih hebat itu kita harus lebih banyak mendengar, sehingga kita bisa dapat, oh begitu ya. Tadi kok yang dibahas apakah di bawah 50 Masehi atau di atas 50 Masehi. Tetapi argumennya oh itu turun temurun. Tidak nyambung. Ya nanti kalau pujangnya. Dari moyang dan segala macam yang ajaran turun temurun yang tidak tertulis di dalam Alkitab, dan itu bukan oral Torah, itu berbeda konteksnya. Jadi nggak ada saya itu. hanya mengambil nggak nyambung. Saya nyambung karena ternyata ada ajaran yang turun temurun. Banyak. Ya udah. Kita juga ajaran temurun. Betul, makanya ajaran hanya jarak 17 tahun. Artinya ada ajaran Yesus yang diucapkan orang turun temurun. Turun temurunnya apa? Apa arti turun temurun apa sih? Ya dari bapak ke anak, dari anak nah, ke sekarang Yesus mengajar ke siapa? Yesus mengajar kepada murid-murid, kepada orang dan banyak. Muridnya yang nulis kan? Nah, berarti bukan turun temurun itu namanya. Itu saksi. Jadi namanya bukan turun temurun. Sudah tadi kalau bisa melawan katanya tidak ada tulisan, aku jadi bingung. Tidak ada tulisan di zaman Yesus, tidak satupun yang nulis. Kita lagi ceritanya, bentar ya. Tadi lagi ceritanya bahwa itu teks sudah diubah-ubah, ya kan? Saya bilang nggak ada. Berarti kamu seperti apa dong? Berarti ajaran Islam benar, kamu masuk Islam saja. Oh bukan. Rudi Yohanes tadi berkata bahwa teksnya itu sudah berubah-ubah karena kata-kata itu berkembang. Saya bilang tidak ada teks yang berubah-berubah. Saya tidak bilang teks yang berubah. Tetapi perbendaharaan kata. Nah iya, kalau perbendaharaan katanya berubah, berarti teksnya berubah. Tidak dong, teksnya tetap, perbendaharanya berubah, artinya yang berubah. Contoh seperti apa coba? Mungkin misalnya aku bilang bisa. Anggaplah bisa dulu itu racun ular. Tiba-tiba bisa didapat. Gimana sih? Para ahli kitab. Tidak, tetap bisa. Artinya yang mengalami contoh lagi. Nah sekarang kita contoh kata SARS saja dengan antropon tadi. Ya, apa yang mau dicontoh? Apanya yang berubah yang mana? SARS dengan antropon. Logos berubah jadi SARS. Pengertiannya, dan kamu tadi pertama bilang daging, sesudah itu kamu bilang nafsu. Oh bukan, saya tidak pernah bilang daging tetelan, namanya daging. Pengertiannya kita dalam Alkitab, keinginan daging itu bukan daging tetelan. Keinginan daging berarti dia bukan benda. Loh, kalau keinginan daging itu jelas noun. Ayatnya sudah jelas. Benda. Contoh saya ingin makan. Apakah keinginan saya benda? Aduh. Jauh-jauh lah kau, aduh. Lihat tuh ya. Ini apa nih? Ini ada di layar Anda ya. Desire of the flesh. Ini noun, ini noun.
Saya nggak tanya itu. Loh harus Sekarang ini, kalau enggak nanti dasku, nanti kita debat kusir, terminologinya harus sama, aturannya seluruh dunia begini. Nah, saudara-saudara, menurut si ahli kitab si Paujang, Yohanes 1 pasal 14 ayat 14 pasal 1 ayat 14 itu, yaitu yang firman itu telah menjadi manusia. Di situ dia katakan itu firman itu telah menjadi daging. Ini yang dibicarakan sekarang. Daging katanya ya. Jadi entah daging di pasar, entah daging apa ini ya. Nah, kalau di sini saya setuju dengan Bang Rudi mengatakan yang di situ disebut daging itu adalah yaitu manusianya Yesus ya. Setuju di situ ya. Di sini Paujang nggak jelas di sini daging apa maksudnya ini, daging di pasar apa daging yang mana ya. Ini ahli kitab si Paujang ya, dan ahli kitab si Raudi di sini. Nah, saya setuju sama ahli kitab si Raudi di sini mengatakan yang dimaksud di situ adalah daging Yohanes 1 ayat 14 itu firman telah menjadi daging itu, karena di dalam si ahli kitab si Paujang mengatakan dalam bahasa aslinya itu disebut adalah daging, firman menjadi daging itu. Tetapi ahli kitab Rudi mengatakan oh iya ada ahli daging itu yaitu disebut adalah Yesus, yaitu manusia Yesus. Itu saya setuju dengan di sini dengan kitab si Rudi di sini ya. Tapi si Paujang ini harus jelaskan ini. Apa maksudnya? Kan si Paujang katanya dan memiliki nafsu. Dan dengarkan ya kedua ahli kitab ini ya. Nah, kedua ahli kitab lagi berargumen kawan. Kok terminologinya? Loh Bu, ini memang aturan gramatikal bahasa Yunani begitu. Oke, contoh keinginan daging apa? Contoh keinginan daging apa? Keinginan daging itu percitraan, perseteruan, percabulan. Benda itu, keinginan bukan benda loh. Ini benda noun, sudah jelas. Saya nggak tahu itu. Sekarang kita Ya jangan nggak mau tahu, nanti kita bisa didapat, mampu. Gimana sih? Tapi teksnya berubah, tidak, tetap bisa. Artinya yang mengalami contoh lagi. Nah sekarang kita contoh kata SARS saja dengan antropon tadi. Ya, apa yang mau dicontoh? Apanya yang berubah yang mana? SARS dengan antropon. Logos berubah jadi SARS. Pengertiannya, dan kamu tadi pertama bilang daging, sesudah itu kamu bilang nafsu. Oh bukan, saya tidak pernah bilang daging tetelan, namanya daging, pengertiannya kita dalam Alkitab, keinginan daging, itu bukan daging tetelan. Keinginan daging, berarti dia bukan benda. Loh, kalau keinginan daging itu jelas noun. Ayatnya sudah jelas. Contoh saya ingin makan, apakah keinginan saya benda? Aduh. Jauh-jauh lah kau, aduh. Lihat tuh ya. Ini apa nih? Ini ada di layar Anda ya.